Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada segenap hadirin jemaah salat Jumat sekalian dan terkhusus kepada diri pribadi. Marilah kita semuanya senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, tak terlupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, yang telah menjadikan hidup dan mati untuk umat manusia agar Allah mengetahui siapa yang paling baik amal solehnya, siapa yang paling baik amal perbuatannya. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, begitu seringnya kita mendengar dari corong-corong masjid kita, masjid-masjid yang ada di sekitar kita, sebuah pemberitahuan yang memberitakan tentang seseorang yang disebutkan namanya. Namun pemberitahuan ini adalah berkaitan dengan berita duka. Setiap waktunya secara silih berganti corong masjid kita mengumumkan simpulan dan simpulan telah meninggal dunia. Kalau nama yang disebutkan yang kita dengarkan selama ini adalah nama tetangga kita, nama teman kita, nama saudara-saudara kita, maka boleh jadi mungkin esok atau lusa barangkali nama kita yang disebutkan dari corong masjid tersebut. Kalau hari ini kita melihat keluarga yang berduka, istri menangis, anak menangis, keluarga menangis, mungkin esok atau lusa istri kita, anak kita, keluarga kita yang menangisi kepergian kita. Kalau hari ini kita berada di belakang imam, ikut serta menyolatkan jenazah yang berbaring kaku di depan kita, barangkali esok atau lusa jasad yang kaku itu yang terbaring di depan adalah jasad kita. Kalau mungkin hari ini kita ikut iring-iringan mengantarkan jenazah ke kuburan, barangkali esok atau lusa yang terbutir kaku di dalam keranda itu adalah jasad kita.
kematian ini adalah sesuatu yang pasti terjadinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap kita pasti akan mati, dan kita tidak tahu kapan kematian itu akan tiba. Kematian tidak harus menunggu tua. Kematian tidak harus kita sakit terlebih dahulu. Bila telah tiba waktunya, fa'idza ja'a ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datangnya ajal, maka tak bisa ditunda ataupun dimajukan walaupun sedetik pun. Maka bukan masalah kapannya, karena masalah kapan itu rahasia Allah dan kita memang sudah ada waktunya pasti akan mati. Bukan masalah siap atau tidak siap, karena siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau sudah waktunya kita pasti akan mati juga. Maka yang paling penting berbicara tentang kematian ini, adakah sudah kita persiapkan apa yang akan menjadi bekal untuk kita nanti ketika kita menghadap Allah, ketika kita dijemput dengan kematian? Sudahkah kita mempersiapkan amal soleh kita untuk bekal yang akan kita bawa mati, untuk bekal yang bisa menyelamatkan kita di kehidupan akhirat kita kelak? Maka berbicara tentang kematian ini adalah kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Mumpung kita masih hidup, mumpung urat nadi kita masih berdenyut, mumpung jantung kita masih berdetak, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Karena kalau ajal sudah di kerongkongan, maka sudah terlambat. Tak ada guna kita bertaubat, karena bertaubat ketika ajal sudah di kerongkongan itu sia-sia dan tidak diterima oleh Allah. Maka kita masih diberi kesempatan inilah, jangan kita tunda-tunda. Jangan karena kita merasa masih muda, kita masih sehat, lalu kita mengesampingkan, melupakan tentang mati ini. La tansal mauta innal mauta la yansaka. Janganlah kamu melupakan mati, karena sesungguhnya kematian itu tidak akan pernah melupakanmu. Mau sembunyi dimanapun kita, walaupun di dalam benteng yang kokoh sekalipun, kita tidak akan mampu menyelamatkan dari kita dari kematian. Oleh karena itu sekali lagi persiapkan amal soleh kita, persiapkan bekal kita untuk menghadap Allah, persiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian kita kelak. Dan sebaik-baik bekal itu, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa itu apa? Secara sederhana, tadi di mukadimah khatib telah menyampaikan. Secara sederhana, takwa itu adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Maka sebagai umat Islam, kita tentu sudah paham dan sudah tahu apa kewajiban kita sebagai orang Islam. Kita sebagai orang Islam diwajibkan menjalankan semua perintah-perintah Allah. Apa saja perintah-perintah Allah? Salah satu perintah-perintah Allah yang wajib untuk kita laksanakan sebagai orang Islam adalah melaksanakan sholat lima waktu. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi kita orang Islam, wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Maka kalau di dalam diri kita terpenuhi kriteria sebagai muslim, sudah balik dan berakal sehat,
meninggalkan sholat. Karena apa? Di akhirat kelak, amalan yang pertama kali yang akan ditanyakan Allah, dimintai pertanggungjawaban, yang pertama kali itu adalah tentang sholatnya. Awalu ma yuhasabu fil yaumil akhirah. Yang pertama yang akan ditanyakan, amalan pertama yang akan ditanyakan di akhirat itu adalah tentang sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka baiklah semua amalan yang lainnya. Apabila sholatnya buruk, maka buruk jugalah amalan-amalan yang lainnya. Oleh karena itu, hadirin jemaah rahimahullah, salah satu orang yang bertakwa itu melaksanakan semua perintah Allah, salah satunya adalah tentang melaksanakan ibadah sholat ini. Kemudian perintah Allah yang lain, sebagaimana yang terdapat di dalam rukun-rukun Islam yang lain, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan zakat, mengerjakan haji bagi yang mampu, dan juga kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah Allah yang lainnya, baik yang berhubungan dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia, kewajiban kita terhadap sesama umat manusia. Selain dari kita melaksanakan perintah Allah, takwa juga adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah. Tentang perintah dan larangan Allah, tentang kewajiban dan larangan Allah ini, kalau berbicara tentang perintah, maka kita laksanakanlah sesuai kemampuan kita. Tapi kalau yang berkaitan dengan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, maka kita harus meninggalkan sepenuhnya. Bapak-bapak hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah. Lalu kemudian salah satu bekal untuk kita membawa bekal kita untuk kita mati, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, idza matanna adam iqta'a amaluhu. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah semua amalnya, illa bisalasin, kecuali 3. Shadaqatul jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya sekalipun kita baru mengeluarkannya 1 kali, tapi pahalanya akan terus mengalir selama manfaat dan maslahatnya dirasakan oleh agama dan juga umat manusia. Al-ilmu yang maubi, ilmu yang bermanfaat, awal salih, dan anak yang soleh, yang muda, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, bisa mempersiapkan bekal berupa amal soleh kita, sehingga kita bisa mengakhiri kehidupan kita ini dengan akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah
فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه واستثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه